Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Divtalk, channel yang membahas tentang dunia psikologi. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi untuk Anda semua, yaitu tentang tanda jika Anda terjebak pada emotional eating. Nah, sebelum kita bahas apa saja sih tanda kalian ini terjebak pada emotional eating, maka sebelumnya jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Divtalk dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Makan secara emosional atau emotional eating sangat umum terjadi dan sebagian besar orang mungkin pernah melakukannya. Tujuan utama makan adalah sebagai bahan sumber energi bagi tubuh. Namun bagi sebagian besar lainnya, emosi memainkan penting dalam apa yang dimakannya, teman. Inilah yang kemudian mendorong seseorang melakukan emotional eating dengan beragam tanda atau gejala yang berbeda dengan rasa lapar secara fisik. Makan secara emosional adalah mekanisme penanggulangan yang sangat normal sebagai respon terhadap perasaan takut. Secara teknis, emotional eating adalah makan untuk melepaskan diri, mematikan rasa, mengubah atau memperkuat perasaan individu. Ini biasanya terjadi sangat normal dikarenakan sebagian besar pola makan pada seseorang pun didorong oleh emosi. Menggunakan makanan sebagai self reward atau penghargaan sesekali sepertinya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, seringnya emotional eating dapat menyebabkan makanan berlebihan, pola makan yang tidak sehat, dan penambahan berat badan. Emotional eating cenderung terjadi pada saat seseorang tidak lapar dan biasanya memilih makanan berat yang tinggi gula atau karbohidrat seperti junk food, makanan manis, dan sebagainya untuk dikonsumsi. Ada hubungan biologis, teman, antara makan secara emosional dan juga stres, yaitu tubuh mulai memproduksi hormon yang disebut dengan kortisol ketika individu mulai merasa khawatir atau kesal. Kortisol inilah yang membuat seorang individu mendambakan makanan manis, berlemak, ataupun asin. Makanan pun merupakan sesuatu yang tersedia 24 jam dalam seminggu. Manusia dapat meraihnya kapan saja sepanjang hari, sehingga ketika mereka stres, sangat mudah untuk langsung menuju makanan. Nah, berikut ini adalah beberapa tanda atau gejala jika kalian sudah terjebak dalam emotional eating yang perlu kalian waspadai. Yang pertama, makan ketika kalian mempunyai perasaan tertentu. Merasa lapar biasanya tidak dipengaruhi oleh sesuatu seperti hari yang buruk di tempat kerja atau perselisihan dengan teman. Apabila Anda merasa ingin makan pada saat-saat seperti ini, mungkin Anda mengalami salah satu tanda dari emotional eating. Perasaan yang bisa muncul Anda makan secara emosional antara lain, yaitu mengalami stres, sedih, marah, kesepian, dan juga bosan. Bahkan perasaan positif seperti kebahagiaan bisa memicu kalian untuk makan secara emosional, misalnya sebagai hadiah atau saat perayaan. Selanjutnya nomor 2, keinginan untuk makan sepertinya muncul begitu saja. Rasa lapar yang sebetulnya akan meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu. Setelah kalian makan, kalian mungkin merasa kenyang untuk sementara waktu dan kemudian lapar akan bertambah. Anda mungkin menginginkan variasi makanan yang berbeda. Kalian merasa sensasi kenyang dan kalian pun bisa melacak perasaan lebih puas atau kenyang ketika kalian makan. Namun sebaliknya, jika kalian tiba-tiba merasakan keinginan untuk makan yang sepertinya datang entah dari mana, kemungkinan besar ini adalah tanda dari emotional eating secara tiba-tiba dan mendesak. Kalian bisa saja mengatakan bahwa saya perlu makan sesuatu atau saya butuh makan manis. Selanjutnya nomor 3, hanya menginginkan satu jenis makanan saja. Ketika kalian lapar, meskipun kalian menyukai suatu makanan, kalian akan menyadari bahwa makanan lainnya juga bisa kalian tetap konsumsi. Namun, emotional eating mempunyai tanda yang berbeda dari lapar, di mana kalian cenderung berfokus pada satu jenis makanan saja. Keinginan ini bisa tetap ada sampai kalian memakannya.
Jika Anda berkata pada diri sendiri, saya tidak ingin makan sesuatu hanya karena saya lapar, saya ingin coklat, dan hanya itu yang bisa memuaskan saya, maka itu adalah tanda bahaya dari emosional eating. Selanjutnya nomor 4. Nomor 3, makanan membuat kalian merasa aman. Jika kalian merasa bahwa makanan adalah teman atau tempat aman kalian, mungkin kalian sedang mengalami emotional eating ketika makan menjadi cara Anda menghadapi kehidupan. Kemungkinan besar kalian makan pada saat kalian tidak benar-benar lapar. Selanjutnya nomor 4. Kelaparan emosional bukanlah perasaan fisik. Kalian mungkin tahu bahwa Anda lapar secara fisik karena perut keroncongan. Sedangkan berbeda dengan emotional eating yang lebih merupakan keinginan dalam pikiran saja. Jika kalian menyadari diri kalian ingin makan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda lapar secara fisik, kemungkinan besar ini merupakan tanda jika kalian telah terjebak pada emotional eating. Selanjutnya, tidak berhenti meskipun sudah kenyang. Makan berlebihan adalah ciri lain dari makan emosional. Ketika mengalami emotional eating, Anda cenderung menginginkan lebih dan sulit merasa puas. Sensasi yang dirasakan adalah kalian menginginkan makanan tersebut dan ingin membuat kalian merasa lebih baik atau puas. Tidak peduli berapa banyak yang kalian makan, hal itu tidak akan pernah membuat kalian merasa puas sampai merasa mual atau terlalu kenyang dan kemudian berhenti makan. Ini pastinya berbeda jika makan yang kalian lakukan disebabkan oleh rasa lapar fisik. Maka kalian biasanya akan dengan senang hati berhenti makan setelah merasa kenyang. Lalu selanjutnya, tanda jika kalian terjebak dalam emotional eating yaitu malu atau merasa bersalah setelah makan berlebih. Ketika mengalami emotional eating, tanda lainnya yang mungkin kalian rasakan yaitu perasaan malu atau bersalah setelah menyadari jika kalian itu telah terlalu banyak makan. Kalian mungkin menyadari bahwa emotional eating dengan perilaku makanan berlebih adalah hal yang buruk bagi tubuh kalian, yang bahkan bisa mengakibatkan obesitas. Oleh karena itu, kalian masih tetap merasa malu dan bersalah meskipun kalian kesulitan untuk mengendalikan emosi yang kalian alami sampai berujung pada emotional eating. Itulah teman, beberapa tanda jika kalian ini terjebak pada emotional eating yang mungkin belum kalian ketahui. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Deep Talk dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih.